Hai, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu ya. Yuk siapkan alat tulis terbaikmu. Perkenalkan, saya Bu Hani. Hari ini kita akan belajar sosiologi. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu memahami berbagai jenis dan faktor-faktor perubahan sosial serta akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan di masyarakat. Anak-anakku, pada zaman dulu masyarakat melakukan surat menyurat, dikirim melalui kantor pos, kemudian menunggu balasan untuk berkomunikasi dengan kerabat yang jaraknya jauh. Tapi sekarang, melalui kecanggihan teknologi, kita bisa berkomunikasi secara online menggunakan smartphone dengan berbagai media aplikasi. Kira-kira fenomena apa ya yang terjadi? Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial. Apa sih pengertian perubahan sosial? Kira-kira apa sih yang berubah dalam masyarakat? Sekarang kita bahas mengenai definisi perubahan sosial menurut beberapa tokoh. Disimak dan dicatat ya. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku di dalam masyarakat. Contohnya, perubahan kurikulum di lembaga pendidikan yang sebelumnya KTSP menjadi kurikulum 2013. Tentunya akan mempengaruhi proses belajar mengajar. Bisa dipahami ya? Sedangkan menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Perlu dipahami, struktur sosial adalah susunan masyarakat. Ini sudah kita pelajari di kelas 11, diferensiasi dan stratifikasi. Masih ingat dong ya? Kalau fungsi sosial berkaitan dengan status dan peran individu di dalam masyarakat. Ini juga sudah dipelajari di kelas 11. Nah, contoh perubahannya yaitu di zaman sekarang kedudukan wanita dan laki-laki adalah sama, memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir di masyarakat. Berbeda dengan zaman dulu ya, artinya terdapat perubahan status dan peran wanita zaman dulu dan zaman sekarang. Selanjutnya, menurut William F. Oakburn, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada kebudayaan material yang kemudian berdampak pada perubahan kebudayaan immaterial. Maksud dari kebudayaan material yaitu sesuatu yang nyata dapat kita lihat, sedangkan kebudayaan immaterial yaitu sesuatu yang abstrak. Contoh perubahannya, dengan adanya internet kita bisa berkomunikasi via online, pesan makanan via online, bahkan belanja online. Nah, hal itu semua mempengaruhi pola pikir masyarakat. Pola pikir yang seperti apa? Pola pikir masyarakat yang ingin serba instan dan tidak mau repot. Dari contoh tersebut, internet sebagai kebudayaan material, pola pikir masyarakat yang ingin instan sebagai kebudayaan immaterial. Sampai sini bisa dipahami dengan baik ya. Anak-anakku, itu tadi definisi perubahan sosial. Jadi kesimpulannya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial, struktur dan fungsi sosial, kebudayaan material dan immaterial. Masyarakat akan terus mengalami perubahan karena ada dinamika yang menandakan adanya kehidupan. Untuk itu, kita sebagai manusia harus terus belajar menjadi manusia yang lebih baik agar perubahan yang terjadi adalah perubahan ke arah yang positif. Sekian materi kali ini, semoga bisa dipahami dengan baik ya. Untuk tugasnya, yang pertama, carilah pengertian perubahan sosial menurut MacIver dan berikan satu contoh perubahannya. Yang kedua, carilah contoh nyata perubahan sosial yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Identifikasi apa yang berubah di dalam masyarakat, kemudian analisa perubahan sosial tersebut, serta sebutkan dampak yang Anda rasakan sampai saat ini.
tugas ditulis tangan yang rapi dan jelas. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Kalian kumpulkan tugas ini di Classroom. Selamat belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.